Beliau menangis dan merenung apa yang pernah aku lakukan di hari kemarin, sampai Allah menghukumku sehingga aku tidak bisa bangun malam. Maka mari renungi diri kita sendiri saat ini. Kita membaca lembaran kisah hidup kita di masa lalu. Bagaimana kita? Tanda hamba yang dipilih oleh Allah adalah hamba yang sulit melakukan kemaksiatan dan begitu mudah melakukan kebaikan. Banyak hamba Allah yang ia selalu gagal di saat berusaha melakukan kemaksiatan dan begitu mudah melakukan kebaikan yang tidak direncanakan sekalipun. Itulah pertanda hamba yang dicintai oleh Allah. Renungilah diri Anda. Untuk disebut sebagai seorang yang baik, tidak cukup dengan zahir kita. Sementara orang hanya melihat zahir kita. Tampak terlihat secara zahir dia rajin sujud, rajin bersalawat dan rajin berzikir. Akan tapi kita bisa merasakan, benarkah kita ini orang baik dan dipilih oleh Allah? Dan saat inilah kita untuk bisa mengoreksi diri kita, mencermati diri kita. Dan semua dari kita ini kalau dibilang baik itu senang, karena kebaikan adalah yang kita rindukan dan kita impikan. Sehingga biarpun orang itu tidak baik, jika dibilang baik dia ada kebanggaan, karena kebaikan memang disenangi oleh semua. Akan tapi benarkah kita ini orang baik? Pada zaman Nabi ada orang munafik, terlihat baik secara zahir, batinnya adalah busuk penuh dengan kekafiran. Ada dalam kehidupan kita ini adalah hidup berbasa-basi. Berbuat baik bukan karena Allah hanya ingin dilihat oleh manusia, sementara yang Allah lihat adalah hati kita. Nah, kalau kita tidak berusaha atau sering mencermati diri kita, jangan-jangan kita ini hanya baik di depan manusia. Kebaikan di depan manusia terbatas di mata mereka. Sehingga di saat tidak ada manusia bisa melakukan keharaman yang banyak. Di saat dia sendiri, di saat dia tersembunyi dari mata manusia, bisa melakukan keburukan, kejahatan. Karena bukan urusannya dengan Allah, maka itu belum baik yang sesungguhnya. Mari kita melihat tanda-tanda di dalam diri kita. Jika ada satu, dikisahkan, kalau bukan Abu Yazid Al-Bustami atau Imam Hasan Basri, salah satu dari minas sholihin, beliau itu tidak bisa bangun malam. Kebiasaannya adalah bangun malam. Bangun malam rutin. Pada suatu malam beliau terlelap tidur hingga terbangun sudah masuk waktu subuh. Menangis beliau. Sepanjang hari menangis mencari-cari sebab. Dan beliau meyakini bahwa kalau ada ibadah yang dikurangi oleh Allah itu tentu karena dosa. Beliau menangis dan merenung apa yang pernah aku lakukan di hari kemarin, sampai Allah menghukumku sehingga aku tidak bisa bangun malam. Jadi tidak bisa bangun malam dianggap sebagai hukuman. Belum maksiat itu. Hanya tidak bisa bangun malam adalah sunnah. Orang yang dekat kepada Allah, muqarrabun ini, merasa itu adalah sebuah kesalahan. Atau itu pasti sebab kesalahanku. Merenung baru sadar, astagfirullah, iya. Aku baru sadar, kemarin aku melihat seorang yang datang meminta. Padahal badannya adalah keker. Aku berkata, badan kekar kok minta-minta.
Badan kekar kok minta-minta. Berarti telah suudon aku. Padahal kalau memang aku tidak bisa memberi cukup, aku diam. Kenapa aku harus berkata, badan kekar kenapa minta-minta? Jadi ini disadari sebagai sebuah dosa, dan beliau yakini itu menjadi sebab dia tidak bisa melakukan bangun malam. Dan kita kadang dosanya bukan hanya sekedar seperti itu, banyak kesalahan. Maka ingat bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali akan menghambat kebaikan. Dan tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan tulus kecuali akan menarik kebaikan. Dan jika seorang hamba selalu berbuat baik dan berbuat baik, artinya dia telah dimudahkan oleh Allah dan dipilih oleh Allah. Maka mari renungi diri kita sendiri saat ini. Kita membaca lembaran kisah hidup kita di masa lalu. Bagaimana kita? Tadi siang, hari kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun yang lalu, bagaimana urusan kita dengan Allah? Dan mari kita simpulkan, jika ternyata program-program kebaikan yang kita lakukan itu kok ternyata dimudahkan oleh Allah, maka syukurilah. Bersyukurlah detik ini saat ini bahwasanya Anda dipilih oleh Allah. Dan ingat, tidak ada seorang hamba yang bisa melakukan sujud satu kali sujud kecuali karena dipilih oleh Allah. Dan tidak ada seorang bisa mendermakan hartanya Rp1 kecuali dipilih oleh Allah. Di sana banyak hamba yang tidak dipilih oleh Allah, punya harta melimpah, dia tidak pernah berpikir tentang derma. Orang punya kesempatan banyak, waktunya banyak, karena semua urusannya diurusi oleh orang lain. Karena dia orang yang sangat cukup urusan ekonomi, kaya, kesibukannya hampir tidak pernah ada. Akan tapi belum tentu bisa mendengar kajian seperti ini. Seger buger sehat dia. Dia bisa begadang setiap malam nonton film, akan tapi belum tentu bisa melakukan sholat 2 rakaat untuk tahajud atau untuk melakukan sholat witir. Kenapa itu semuanya? Hamba yang tidak dipilih oleh Allah. Hamba yang tidak dipilih oleh Allah. Tetapi begitu sebaliknya, jika ada seorang hamba yang memang sudah dipilih oleh Allah, hampir seolah-olah tidak ada rintangan dalam kebaikan. Dia sakit, dia dengan segala kekurangan, akan tapi ketahuilah, karena memang dia dipilih oleh Allah, sakit dan kekurangan tidak jadi penghalang.